Halo semuanya para penikmat taktik sepak bola. Selamat datang di sesi bedah taktik kita. Hari ini kita bakal membedah salah satu pertarungan paling krusial di fase grup Piala Dunia. Duel antara Prancis dan Senegal ini benar-benar bentrokan dua filosofi yang wajib banget kita analisis. Mari kita bongkar strateginya bareng-bareng. Nah, kalian pasti udah sering dengar istilah grup neraka kan? Percayalah buat grup yang satu ini, itu sama sekali bukan hiperbola. Ini realitas absolut. Begitu peluit pertama dibunyikan, taruhannya langsung ada di titik tertinggi. Berada di grup sekeras ini berarti setiap poin, setiap tackle, dan setiap transisi permainan bakal jadi penentu hidup matinya mereka di turnamen ini. Oke, di papan taktik kita hari ini, kita punya 5 poin utama. Pertama, soal laga pembuka di grup neraka. Kedua, era akhir Didier Deschamps. Ketiga, konsistensi skuad Singateranga. Keempat, duel kunci di lapangan. Dan kelima pastinya, analisis dan prediksi akhir. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, grup neraka dan panasnya laga pembuka. Benturan langsung antara elit Eropa dan sang raja dari benua Afrika. Lanjut ke bagian kedua, era akhir Didier Deschamps. Momen yang bisa dibilang sebagai tarian terakhir sang manajer buat Prancis. Coba perhatikan angka 14 ini. Ini bukan sekedar angka acak. 14 tahun teman-teman. Selama itulah Didier Deschamps memegang kemudi timnas Prancis. Pencapaian tertingginya tentu aja trofi Piala Dunia 2018 yang otomatis menempatkan dia di jajaran super elit bareng Mario Zagallo dan Franz Beckenbauer sebagai orang-orang langka yang menang Piala Dunia sebagai pemain sekaligus pelatih. Legasinya sih udah pasti aman, tapi dia pasti pengen banget menutup era ini dengan satu gelar manis lagi. Banyak yang sering ngeritik taktik Deschamps karena dianggap terlalu konservatif atau main aman. Tapi, coba kita lihat rekor turnamennya yang konsisten. Itu bukti kalau caranya efektif kan? Dan lihat amunisi yang dia bawa sekarang. Dari Mbappe, Dembele, sampai darah muda kayak Olise, Doué, dan Cherki. Kedalaman lini depan mereka ini ngeri banget. Jadi intinya, Prancis sama sekali nggak kekurangan daya ledak. PR terbesar Deschamps di sini cuma satu, nyari keseimbangan transisi yang pas buat 11 pemain pertamanya. Ngomong-ngomong salah daya ledak, ingat angka 12 ini. Ini adalah jumlah gol Piala Dunia yang udah dikoleksi Kylian Mbappe sejauh ini. Gila kan? Peraih LPCC ini cuma butuh 4 gol lagi buat nyamain rekor sepanjang masa milik Miroslav Klose. Motivasi personal buat mecahin rekor ini dijamin bakal bikin pergerakan Mbappe jauh lebih mematikan di sepertiga akhir lapangan nanti. Kita geser ke bagian ketiga, konsistensi skuad Singateranga. Skuad yang datang dengan mentalitas baja dan persiapan super matang. Gak seperti beberapa tim lain yang masih raba-raba formasi, Senegal ini gak butuh eksperimen lagi. Di bawah asuhan Pape Thiaw, setup mereka udah sangat teruji. Ingat, mereka ini kan dinobatkan sebagai juara Afrika di Maroko Januari lalu. Memang sih, gelar mereka kemudian sempat dicabut oleh CAF karena aksi protes wasit. Dan sekarang, federasi mereka lagi ngajuin banding ke pengadilan arbitrase olahraga. Tapi kesampingkan dulu urusan di luar lapangan. Secara taktis di atas rumput hijau, mereka tetaplah satu unit pemenang yang kohesif dan terstruktur dengan sangat rapi. Jadi, gimana sih pendekatan terukur dari pelatih Pape Thiaw buat turnamen ini? Sederhananya ada 3 langkah. Langkah pertama, dia pertahankan fondasi inti skuad yang udah terbukti juara itu. Langkah kedua, dia mulai menyuntikkan energi segar lewat pemain muda berbakat kayak Assane Diao dan Bara Sapoko Diaye. Dan langkah ketiga yang paling esensial, dia memprioritaskan kekuatan absolut di lini tengah. Kenapa? Karena soliditas di area sentral inilah yang bakal jadi motor penggerak utama transisi mereka. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, duel kunci di lapangan. Pertarungan taktik krusial antar individu yang bakal menentukan jalannya pertandingan. Pertarungan pertama dan mungkin yang paling krusial bakal terjadi di ruang mesin alias lini tengah. Aurelien Tchouaméni bakal memikul beban berat sebagai jangkarnya Prancis yang bertugas memutus serangan balik dan menyeimbangkan skuad yang isinya bintang-bintang serang semua. Di kubu seberang, Senegal bakal mengandalkan Pathé Ciss buat memaksakan dominasi fisiknya. Siapapun yang menang di duel sentral ini, saya jamin bakal memegang kendali penuh atas penguasaan bola dan tempo permainan. Geser sedikit ke jantung pertahanan Prancis, kita bakal disuguhi pergerakan dinamis dari ujung tombak Senegal, Nicolas Jackson. Dengan kecepatannya, Jackson ini bisa banget mengeksploitasi ruang kosong di belakang garis pertahanan lawan. Tapi, dia bakal nabrak tembok beton yang namanya William Saliba. Sempat ada obrolan soal masalah punggung Saliba beberapa minggu terakhir yang bikin porsi latihannya harus disesuaikan. Tapi tenang aja,
Kabar baik buat fans Prancis, dia udah tampil prima sebagai starter di laga persahabatan terakhir dan siap 100% meredam Jackson. Di sisi sayap, ada satu nama yang harus kita sorot. Malik Diouf sebagai bek kiri Senegal. Tugasnya ganda dan berat banget. Dia dituntut buat ngasih ancaman ke depan lewat manuver overlap, tapi di saat yang sama harus bertahan secara Spartan. Alasannya simpel, dia kemungkinan besar bakal langsung berhadapan sama Michael Olise. Sayap Prancis ini baru aja ngelewatin musim yang sensasional bareng Bayern Munich, punya visi brilian dan siap menyuplai bola-bola mematikan ke kotak penalti. Ini duel yang gak boleh kalian lewatin. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, analisis dan prediksi akhir laga. Nah, dari semua bedah taktik dan tren performa yang udah kita bahas tadi, data memproyeksikan kemenangan 2-0 buat Prancis. Senegal memang punya struktur bertahan yang kokoh dan jangkar lini tengah yang sangat rapi. Tapi jujur aja, kualitas serangan dan daya ledak yang super melimpah dari skuadnya Deschamps ini diprediksi pada akhirnya bakal bisa membongkar blok pertahanan Singateranga seiring berjalannya waktu. Tapi ya itulah indahnya sepak bola kan, nggak ada yang pasti sebelum peluit akhir dibunyikan. Di atas kertas, Prancis memang dominan banget. Tapi pertanyaannya sekarang buat kalian, dengan segala daya ledak Prancis dan soliditas tangguh Senegal tadi, mungkinkah ada kejutan tak terduga dari Singateranga di laga pembuka grup neraka ini? Coba kalian pikirin baik-baik analisis tadi sambil nungguin kick off. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah taktik kali ini, dan mari kita nikmati pertandingannya.